Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Perancangan Bangunan Sipil Rombel 1 Universitas Tidar Magelang akan mempresentasikan tentang capstone desain Bendung Ancol Karangtalun, Kecamatan Luar Kabupaten Magelang. Perkenalkan saya Trio ini dan rekan saya Agung Pranoto serta Mia Aprilian akan mempresentasikan tentang pemodelan yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Bendung Ancol Karangtalun terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Luar Kabupaten Magelang. Bendung ini adalah salah satu bendung dalam pembangunan irigasi di Desa Luar Kabupaten Magelang. Namun, berdasarkan data survei lapangannya telah dilakukan, ada beberapa permasalahan kritis yang terjadi di bendung ini. Permasalahan pertama teman-teman yaitu permasalahan tentang kondisi existing dari bendungnya. Yang pertama adalah kerusakan pada pinggiran bendung. Ini kerusakannya adalah seperti ini. Permasalahan yang kedua teman-teman adalah permasalahan tentang kapasitas tampung yang ada di Bendung Ancol Karangtalun ini. Dan kedua ada permasalahan ini tentang sedimentasi yang terjadi di Bendung Karangtalun, yaitu sedimentasi bebatuan yang menghalangi dari kapasitas bendung itu sendiri. Berdasarkan dua permasalahan tadi, ada satu permasalahan yang kita angkat dari kelompok kami, yaitu inisiasi untuk pembuatan perusahaan daerah air minum, utamanya untuk mencukupi kebutuhan air minum yang ada di Kecamatan Luar, utamanya di Desa Karangtalun, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang itu sendiri. Berdasarkan data survei lapangan yang telah dilakukan, terdapat rata-rata debit sebesar 1.617,95 meter kubik per detik. Untuk fluktuasi musiman yang cukup signifikan di Desa Karangtalun, Kecamatan Luar Kabupaten Magelang, dengan untuk redesain optimalisasi bendung tersebut. Tujuan utama pemodelan ini adalah untuk mengoptimalkan desain tangga air pada pinggiran bendung dan meningkatkan efisiensi aliran. Lalu, alasan pemilihan topik ini adalah urgensi untuk meningkatkan efisiensi bendung dalam ketahanan air regional dan pengembangan sistem distribusi PDAM setempat. Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat, peningkatan ketersediaan air hingga 30%. Lalu untuk bagi pemerintah, yaitu optimalisasi investasi infrastruktur air. Lalu yang terakhir bagi lingkungan, yaitu pengurangan erosi dan sedimentasi pada bagian hilir bendung. Metode penelitian yang kami gunakan menggunakan 4 tahapan utama. Yang pertama adalah survei dan analisis lapangan. Langkah pertama adalah pengukuran topografi menggunakan peta GIS RPK. Kemudian kami menganalisis kapasitas atau kualitas airnya serta debit existing yang ada. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, tahapan yang kedua adalah perhitungan hidrolikanya dengan menggunakan software HECRAS dengan mensimulasikan aliran airnya. Kemudian kami modelkan tangganya dengan mengubah ukuran atau dimensi dari dan kemirangannya. Dan yang terakhir adalah analisis dari kapasitas tampung dari Bendung Karangtalun. Oke, untuk desain strukturnya kita menggunakan software AutoCAD untuk gambar desain dua dimensinya. Kemudian kami lanjutkan untuk mengecek stabilitas lerengnya menggunakan geoslope dan kemudian kami telitikan dengan aplikasi SAP 2000. Dan selanjutnya kita buat desain intake-nya untuk perancangan perusahaan daerah air minum. Nah, terus selanjutnya itu kami menggunakan langkah validasi dan optimalisasi untuk mengecek dari berbagai debit yang mana yang cocok. Kami cek untuk cost dan benefit untuk implementasi Bendung Karangtalun. Hasil dari pembahasan pada pembuatannya, tangga air pada pinggir bendung memiliki lebar optimal seluas 2 kali 3 meter dengan 5 tingkatan, serta kemiringan 1:4 dengan efisiensi yang maksimal. Pada materialnya, kita menggunakan beton bertulang pada K300 dengan lapisan anti-abrasi. Pada sistem intake PDAM, kita menggunakan kapasitas desain sebesar 5.500 liter per detik. Dengan lokasi optimal di sisi kanan bendung, seperti pada peta tersebut, dilengkapi dengan sistem filtrasi bertingkat. Berdasarkan permasalahan yang sudah dikaji, dari kelompok kami menyimpulkan dan merekomendasikan yang pertama adalah pembuatan desain tangga untuk pinggiran bendung yang mengalami kerusakan, dan yang kedua adalah pembuatan perusahaan daerah air minum dalam mengatasi kebutuhan air bersih di sekitar bendung dalam pengakibatan dari sedimentasi yang terjadi di bendung tersebut. Demikian hasil presentasi dari permodelan desain Bendung Karangtalun. Semoga hasil ini dapat bermanfaat untuk pengembangan infrastruktur air di Kabupaten Magelang. Sekian dan terima kasih.